Kembali di Anju Sore, pemirsa, penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Direktur Utama Perusahaan Peleburan Tembaga sebagai tersangka. Penetapan tersangka terkait dugaan pengelolaan limbah secara ilegal hingga mencemari udara. Direktur Utama Perusahaan Peleburan Tembaga yang berada di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, hanya tertunduk malu saat dibawa penyidik ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BSS ditetapkan sebagai tersangka terkait kegiatan peleburan tembaga yang mencemari udara hingga berdampak buruk bagi masyarakat. Tak hanya mencemari udara, penyidik KLHK juga mendapati pembuangan limbah B3 tanpa izin dari PT XLI yang dapat mencemari lingkungan. Serta di samping kami menetapkan tersangka perorangan kepada saudara BSS 47 tahun, Direktur Utama PT XLI. Kami juga menetapkan PT XLI sebagai tersangka korporasi. Jadi hari ini kami menyampaikan dua tersangka, satu tersangka perorangan yaitu Direktur PT XLI, saudara BSS, dan juga tersangka korporasi yaitu PT XLI yang dalam hal ini diwakili oleh saudara BSS. Atas perbuatannya, BSS terancam pidana maksimal 15 tahun penjara serta denda sebesar 15 miliar rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Indeks kualitas udara Jabodetabek yang buruk mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan polusi udara juga membuat Presiden Joko Widodo batuk selama beberapa hari. Kualitas udara Jabodetabek yang kian memburuk tidak hanya berdampak pada masyarakat, namun juga berdampak pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan Presiden sampai menggelar rapat terbatas yang secara khusus membahas masalah polusi udara di Jabodetabek. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Presiden mengungkapkan indeks kualitas udara di Jabodetabek memburuk karena kemarau panjang dan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Jokowi pun mendorong agar ada solusi konkret untuk mengatasi masalah polusi udara di ibu kota. Diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Akibat indeks kualitas udara yang tidak sehat, Presiden Joko Widodo mengalami batuk selama beberapa hari. Dokter juga menyatakan polusi udara menjadi penyebab batuk yang dialami Presiden. Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Menteri SDM ad interim Sandiaga Uno. Presiden minta dalam waktu 1 minggu, ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk. Untuk mengurangi polusi yang terjadi, pemerintah mendorong solusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Di antaranya mengurangi polusi dari emisi kendaraan dan menerapkan work from home bagi perkantoran di wilayah Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi menginstruksikan perkantoran menerapkan sistem bekerja dari rumah alias work from home di tengah ancaman polusi udara yang menyelimuti Jabodetabek. Sementara Dinas Kesehatan DKI Jakarta menerangkan kualitas udara buruk berdampak pada meningkatnya jumlah warga yang menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Bahaya polusi udara semakin mengancam kesehatan masyarakat. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo mengungkapkan indeks kualitas udara memburuk khususnya di Jabodetabek disebabkan kemarau panjang dan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Jokowi pun menginstruksikan agar perkantoran bisa menerapkan sistem bekerja dari rumah. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan
hybrid working, work from office, work from home, mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Usai arahan Jokowi, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem bekerja dari rumah pada September mendatang. Namun bagi pegawai swasta, sistem WFH bersifat imbauan. Sementara Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat pengidap infeksi saluran pernapasan akut mencapai 100.000 orang setiap bulannya. Dalam kurun waktu 6 bulan sejak Januari hingga Juni 2023, sudah ada lebih dari 600.000 warga Jakarta menderita ISPA. Imunitas yang kurang baik ya juga nanti dampaknya bisa untuk penyakit tidak menular seperti misalnya PPOK, penyakit jantung, penyakit pernapasan lainnya yang kronis gitu ya. Sedangkan kalau infeksi saluran pernapasan akut itu biasanya lebih dipengaruhi oleh cuaca. Masalah kualitas udara buruk yang menyelimuti Jabodetabek panen kritik publik. Pemerintah didorong untuk mengambil langkah konkret. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan menyebabkan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah diselimuti kabut asap tebal. Akibatnya warga mengeluhkan aroma asap menyengat, jarak pandang terbatas, serta mata yang perih. Kabut asap tebal menyelimuti Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sudah 2 hari kabut asap di Kota Sampit muncul pada dini hari dan berangsur menipis saat matahari terbit. Kebakaran hutan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, seperti di perumahan Bumi Raya Sampit, menjadi faktor kualitas udara buruk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Haji Hasan Sampit merilis Kota Waringin Timur berada pada peta merah potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga mengeluhkan aroma asap menyengat yang mempengaruhi jarak pandang dan membuat mata perih. Kebetulan saya kan sepedaan sampai di Jalan Samektol, bandara sana. Kelihatannya ada muncul kabut sudah. Sudah muncul Pak ya? Kelihatannya ya asap. Asap ya? Tapi kebakarannya saya nggak tahu di mana. Berdasarkan indeks standar pencemaran udara yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kualitas udara di Kota Waringin Timur berada pada ambang batas tidak sehat. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan.